Balik lagi di Kurasi Yuk bersama saya Dayat Madani. Sama Bongki Marcel. Nah, gokil. Gus, Ya. gue tadi denger lu nanya namanya dia. Ya, benar. Lu gak kenal dia? Kenal tapi lupa. Oh lupa, kan hampir mitos soalnya. Gue masih kagum kalau ada orang gak kenal Bongki sih. Iya. Apa? Ya Kan? gitulah. Di Udah tengah mulai. kita ada Bagus Baskara. Halo. Hey. Halo, kamera yang mana nih? Tadi kita udah nonton live-nya di Studio Baron, studio almarhum Kang Baron. Yang keren ini dia ninggalin legacy untuk kita semua, karya-karya, alat-alat yang bisa kita pakai untuk berkarya. Terima kasih pada almarhum. Thank you. Kita selalu mendoakan semoga dia diberi tempat terbaik di sisi. Amin. Amin. Kita balik ke Bagus, Bagus. dengan lagu-lagunya yang bagus, Amin. tapi tidak seperti Kapur. Bagus. Itu brand, beda lagi. Yo, jangan diomongin. Tapi kita dengerin tadi lu bawain 5, ada beberapa yang baru yang belum pernah gue denger. Siap. Karena gue ngikutin Bagus dari dulu sebelum bahkan lu bikin rilisan Gus ya. Iya Lu masih kayaknya. sering jamming Jam di ya pavilion dulu ya. pavilion ya. Keren. Terus di Terus ada pavilion nih. Ini lo alumni pavilion juga? alumni. Oh, Gua kenapa tuh? kelas malam, dia kelas siang. Oh, Gitu. Yang baik-baik Iya, iya. kalau dia. Kalau gue ya gitulah. Nah. Yang gaik-gaik. lu merasa diri lo nggak baik gitu lo, nggak boleh. Baik juga kok Mas Dayat. Iya, baik. Malam itu baik. Yang penting kan niatnya Mas. Ah. Iya, oke. Daripada ngalor ngidul kita ngomongin lagu-lagu yang bagus nih. Iya. Ini sekedar perkenalan untuk teman-teman dan Kong Bongki juga yang belum kenal Bagus. Ini dari Bali, lu datang ke sini terus Iya. sekolah di apa? Yang Yang IMI ya? IMI. Ya di IMI. Yang udah nggak ada kampusnya itu Iya. sekarang. Jadi tapi lu tetap dapat ini kan? Alhamdulillah Oh, udah ada sertifikatnya. ijazahnya ada ijazahnya. Ijazahnya kan? Ijazah ada 2 tahun kemudian tutup tuh. Iya, padahal sempet terancam nggak diakui ya. Iya waktu itu. Inilah panjang lah ceritanya. Oh, ini malah iya. jadi gosip-gosip kampus Nah musik ini yang nih. pengen gue bahas. IMI itu apa kabar gitu, enggak lah. Tapi Ya. sempat mau jadi universitas waktu itu kan. Terakhir sih udah. Jadi udah terakhir tuh dia statusnya namanya Politeknik Soka namanya. Jadi udah Politeknik. Kok Soka kayak kepiting aja. School of Creative Arts Oh. gitu. Nama resminya di apa namanya Dikti dulu ya. Di Dikti, Kalau ya, ya, ya. Diktinya Sampai itu. sekarang juga masih di Dikti. Jadi itu D4 dapet di situ. Ah. Sarjana Sains Terapan ya kalau nggak salah. Iya, terapan. Jadi sarjana musik ya ini. Sarjana Sains apa? Terapan Seni gitulah. Oh, Terapan seni. Oh. Jadi Iya. seni yang Ini. diterapkan yang praktek-praktek aja gitu. iya. Kuliahnya. Untuk langsung terjun jadi praktisi ya. Iya benar. Dan sekarang lu bekerja sebagai produser. Musik produser ANR juga di label baru lah gitu. Oke. Startup label baru. Gimana rasanya di label? Ya. Sebagai seorang indie? Sebagai seorang ini di label, sebenarnya gue udah ngerasain kerja di kantoran yang harus ngikutin bos itu sejak 2017 ya. Waktu di MNC kan jadi musik produser buat bikin bumper, jingle gitu-gitu kan. Oh, Buat iya. Praktisi udah benar. buat apa namanya mixing, mastering segala macem. Ya itu udah biasa nerima orderan. Gus bikin dangdut, bikin. Gus bikin EDM, bikin. Deadline besok ya siapa gitu. Jadi Luas lah ya. udah biasa. Jadi kalau kebutuhan apa namanya ego pribadi gimana nih karya gue harus gini ya udah jangan di kantor, di luar aja kayak gini-gini nih. Kita berkarya di luarnya di kantor ya bikin musik buat kantor gitu waktu Dia itu. udah main musik berarti. Itu yang disebut main musik. Dia udah bermain-main lah. Iya. Gimana tuh Mas? Bermain di industri, bermain di yang becaan lah kalau gitu. Becaan. Benar. Narik aja soalnya. Narik aja, bener. Tarik, nggak udah lepas buang. Iya, Selesai. ada order narik. Ya. Kalau yang buat karir, buat ini pribadi, bikin solo, Benar, bikin Mas. gitu. Ini bermain sudah. Benar-benar. Tapi gue kan ngikutin lagu-lagu lu lama nih Gus. Dengan pengalaman lu di industri, banyak pesanan yang macam-macam pasti. Iya, iya. Tapi lu tetap punya nih benang merah kalau gue dengerin. Lagu-lagu lu tuh hampir sama gue kalau dengerin tuh, oh ini bagus nih pasti gitu. Iya, Gimana sih caranya ngejaga itu Gus? nggak ada resep ngejaganya sih, cuman kayak kalau nulis kan basically berangkat dari songwritingnya dulu ya, pertanyaan Mas Bongki. Kalau songwriting itu pasti ujung-ujungnya balik ke
pesan yang pengen kita sampaikan tuh kayak apa gitu kan. Ujung-ujungnya nanti bakal jadi ya kayak begini yang gue pengen sampaikan gitu, nadanya, chordnya, liriknya gitu. Jadi nggak bisa kayak gue kayak pengen kayak gini-gini nih lagi seru, misalkan zaman-zaman kuliah dulu lagi seru musik-musik gospel yang banyak chop-chopnya gitu. Iya. Tapi gue mau berusaha belajar ke situ, berusaha masukin itu ke musik gue, pesannya nggak nyampe, ngapain gitu loh. Ya udah jadinya ya balik lagi ujung-ujungnya ke musik yang secukupnya yang gue perlu di lagu itu gitu sih. Berarti mulai berkarya itu dari storytellingnya ya? Iya, gue sih Bayangan lagunya kayaknya storytelling. Iya, ya? Iya, selalu banyak punya bercerita cerita sih. di balik itu. Dan liriknya pun sangat menjelaskan isi lagunya gitu. Iya. Meskipun dibalut dengan pilihan kata yang puitis, tapi kita tetap ngerti ini kemana. Kayak Iya tadi sih. Om Bongki juga ngebahas soal lagu Ayah. Iya itu maksudnya kalau di lagu Ayah ya gue pikir generalnya juga orang seorang anak punya ayah pengen Iya. punya ungkapan perasaan Iya, apa segala macam secara universal kan emang semua bisa ngerasain kayak gitu. Iya. Generate itu cukup Personal ya. personal. Cuman personal itu ada juga di personal orang lain. Makanya gue bilang itu bisa hits itu. Iya. Amin, Semua Mas. orang pasti relate dengan itu ya. Iya. Kalau yang baik-baik sama ayahnya. Nah, Ya. Iya. Daripada dimarahin ya kan. iya sebenarnya sih kalau soal penulisan lagu lirik yang relate, yang mungkin yang Mas Daya tadi bilang lebih gamblang gitu ya, nggak terlalu rumit sih. Dari gue pribadi sebenarnya pengen bisa bikin lagu yang kayak puitis banget gitu. Iya, yang Cuman ada second orang tuh meaning kayak gitu bisa punya ambigu apa Iya. maknanya ini. Cuman kalau gue berusaha buat gitu jadinya kayak apa ya, susah gitu. Keluarnya ujung-ujungnya pasti lebih direct gitu nulisnya. Iya. Itu juga gue juga jadi keresahan juga sih. Gue nggak bisa nulis sepuitis Pujangga siapalah gitu. Jadi nggak. Beda sih, Gitu sih. beda. Oh enggak, kalau itu kan emang kalau puitis, poeter sama ya poeter Iya, iya. suka bikin poems gitu kan. Mereka emang konsentrasi di situ. Kalau lo kan main musik, Iya, ada benar musiknya. Ada musik ini lebih ke pop apa ya, lebih ke apa ini. Kan basicnya kan akhirnya kan dari lo punya dulunya dengerin lagu siapa mungkin ya. Iya. Kalau tadi kan gue bilang kan, lo pernah denger Air Supply kali ya? Iya, Air Supply. Lo pernah Chicago, dengar Chicago. Just Grobak ya? George Groban. George Groban. Suaranya mirip soalnya. Ini ininya, timbernya. Timbrenya. Timbernya gitu-gitu. Gue pikir cewek lu tadi lo. Iya ya. Banyak timbre- yang ngira gitu sih. Itu Iya, untuk cowok tuh suara lu tinggi. fun fact-nya tuh kalau misalkan lagi pesen ojol gitu, either pesan makanan atau pesan orang gitu. Misalkan ditelepon tuh sama ojolnya, iya dengan Pak Bagus, iya Mas, oh ya Bu, gitu langsung jawab gitu. Langsung ganti tuh dikira ibu-ibu. Iya. Itu udah kalau sering gitu, banget itu. Kalau gitu, Mas udah pesen nih bro. Nah pasti dia Nah, laki. harusnya gue berat-beratin biasanya itu kalau Bro, ditelepon. Oh, ada iya. bronya. Ya Pak, ya. Tiga wibawa, Gitu. tiga wibawa. Kalau ya Pak gitu, oh iya Bu, maaf Bu, gitu Bu, Bu bagus gitu. Langsung gitu. Iya. Langsung pada salah biasanya tuh. Iya, Nyebutnya. iya. Dan fakta lainnya soal Bagus ini sambil ngulik juga kenapa akhirnya dia punya karya-karya seperti itu. Bapak lu tuh seniman kan Gus? Iya. Di Bali, Di Bali almarhum itu dia pelukis. pelukis. Pelukis realis lah gitu. Tapi nggak nurun ke lu. Gua nggak bisa gambar sama sekali. Tapi bapak lu main musik? Bapak itu suka karaoke dulu Mas. Kalau jadi kayak studionya dia tuh nih lukisan, di belakangnya itu ada set karaoke gitu. Nyanyi-nyanyi Ada lah dia. nyanyi-nyanyi. Udah jadi kayak tiap hari dia kan WFH selalu tuh kan kalau seniman kan. Iya, iya. Jadi WFH zaman Covid dia udah WFH mulu tuh. Ya iyalah. Kantornya di rumah. Kantornya dirubah. Jadi dia ngelukis sekian jam terus break karaoke Balinya nyanyi di mana? keroncong apa gitu. Balinya? Bali di Ubud Mas. Wih, Di Ubud. Udah pasti seniman. Hah? Keluar Ubud harus jadi seniman Nah. pokoknya. Kalau masih jualan kelontong jangan di Ubud kayaknya. Iya enggak? Ubud dia. Ubud dia. Ubud dia. Enggak, maksudnya kalau ya lu emang kecilnya di sana. Iya lahir sampai SMA di Bali. Iya, ada suasananya lah, bawa lah. Gloomy-gloominya apa Gloomy Bali. Tapi kan chill-chillnya udah dapat di musiknya nih. Iya, kalau gue bilang saya emang bahasa Inggrisnya juga udah khatam gak kedengaran bahasa Indonesia, orang Indonesianya. Iya. Karena Jadi emang pelatih dari dulu juga ya. sih, Mas.
dari dulu kecil emang udah bahasa Ya, Inggrisnya udah itu. enggak. Ya? Tato gitu. Tato. Iwan ini ser gitu. Ser kayak dangdutan lu. Enggak sih, basically sih emang dari SD kebetulan alhamdulillahnya disekolahin di sekolah internasional lah gitu waktu SD kan. Jadi teman-temannya juga banyak yang bule gitu, Iya, blasteran. Jadi ya komunikasi sih sebenarnya Inggris gue sih nggak pede benar-benar bagus banget enggak, cuman ya udah terbiasa sejak Tapi cukup kecil lah ya. Iya. Gitu. Common Buat nulis lagu juga udah lumayan pede lah gitu. Iya. Nggak yang jago banget, suruh ikut TOEFL, IELTS juga kayaknya nggak lulus. Sama gue juga. Nah, Gimana kok? Enggak kaku maksudnya. Iya ya. Luas banget bahasa Inggrisnya juga. alhamdulillah, Dari amin. itu liriknya gitu. Kedengarannya kayak bule, udah mah musiknya juga Hmm. bule banget gitu ya. Terus pakai lirik bahasa Bikin Inggris. kuis aja. Ini dari luar apa dari Terus berikutnya ini cewek apa cowok gitu. Biar nebak-nebak. Lu pada tahu kong kalau yang followernya dia udah kenal lama. Lu jangan dibuang ke situ lah. Dibahas lu. Tapi lu ada aiming untuk ini gak? Gus? Apa tuh mas? Pasar internasional. Ya nggak aiming juga sih, cuman alhamdulillahnya kan kalau mau lihat di statistik tuh ada-ada aja gitu yang Ada. dengar dari luar. Berapa gitu kan. banyak sih persentasenya? Aduh, Antara nggak. dalam negeri sama yang luar. Pernah dicek gak Google Trend-nya? Kalau Spotify sih itu ngeceknya mas itu. Spotify itu kayaknya nggak banyak sih, cuman ya ada seneng aja gitu. Maksudnya kayak misalkan 10% lah gitu dari luar. Dari luar negeri ada beberapa dengerin Amerika lah, apa negara-negara aneh-aneh gitu kayak Eropa segala macam. Maksudnya kita berkarya tuh bisa juga orang di luar bisa dengerin ya gitu kayak. Oh iya. Sekarang. Zaman sekarang udah kita begitu. padahal nggak pengen kayak nggak pasang iklan buat di luar atau apa gitu kan. Cuman algoritma tuh kadang bisa membantu kita menyebarkan karya ke belahan dunia lain ya. Iya, atau tiba-tiba ditemukan gitu kan. Nah iya bener. Iya, iya. Ya nggak maksudnya masangin tuh lagu kan ada momennya juga. Kalau misalnya biasanya di algoritma itu yang sekarang ya, Google, lihat di Google Kalau Trend dulu lah, aljabar, apa. kalau dulu sekarang algoritma. Beda mas, itu matematika mas. Kalau dulu kan surat menyurat. Itu bisa langsung direspon dari misalnya ngomongin lirik soal ini. Iya benar. Terus apa itu bisa langsung. Genrenya apa, dikelompokin sama genre. Tinggal ngomongin bisa nggak diramein di sana Iya. gitu. Gigsnya atau apanya lah. Dimaksimalin gitu ya. Ini mungkin Mas Bugi ini Ah bisa iya harus ngobrol nanti habis ini sama Mas Bisa Bugi mas lebih jauh. Bugi. lebih jauhnya. Tadi kan di belakang kita sambil nonton gitu. Kita sih sama-sama suka lagu Ayah. Tapi sebetulnya dari semua rilisan lu, yang paling tinggi apa sih yang didengerin? Sampai saat ini tuh sebenarnya ada judulnya Packet of Dreams. Packet of Dreams tadi nggak dibawain soalnya itu lagu duet. Oh. Kita ada lagu duet, gue sama namanya Kak Justin, dia sekarang domisilinya di Austin, Texas. Baru punya anak, udah berkeluarga lah, dia udah punya hidup sendiri di Amerika gitu. Jadi mau dilanjutin project itu udah nggak bisa gitu. Justin ini temen duet lu di Elpida kan dulu? Elpida dulu hire up gara-gara Packet of Dreams, yuk kita seriusin yuk bikin duo folk gitu zaman dulu. Bikinlah Elpida, terus ternyata dia setahun 2 tahun kemudian kita bangun Elpida, udah beberapa single. Gue harus cabut nih ke Amrik gitu, diajak suami gue gitu. Oh ya udah ayo, gak apa-apa. Suaminya ngerese nih. Lah kenapa rese? Malah diajak aja kan udah Nah enak. iya sih ya. Harusnya diajak ya ke Amerika ya. Iya, tapi dia gak bisa apa tag di sono. Soalnya bisa-bisa aja sih. Bisa Kalau mau lah, namanya juga dilanjutin. Texas. Teknologi bisa. Iya, Texas. Iya. Texas bisa. Iya. Bisa sih, itu masih diobrolin juga sempat beberapa kali. Yuk kan lanjutin gitu projectnya gitu, kalau iseng-iseng gitu kan. Cuman ya belum ketemu. Lagunya bikin waktunya. bareng dia apa lagu lu dong? Kemarin sih lagu gua doang kebetulan. Pengennya sih ke depannya kalau emang itu jalan lagi entah gimana bisa nulis Co-writing bareng ini. sih. Apa-apa kalau buat recording mah, kalau buat live bisa di-change sama yang Nah iya. itu. Atau Siapa pakai- tahu main di Amerika kan? Iya benar, siapa tahu bisa jadi dua-duanya maksimalin. Iya. Itulah Gitu. kira-kira. Iya, yang Mau ngomong apa lagi kita Gus? ya paling itu sih yang pertama Packet of Dreams. Itu masa nanya, ada host nanya ke ini ngomong apa lagi kita Gus? Woi. Ada noise. Ya lagu pertama itu Packet of Dreams, yang kedua yang Airplane sih. Oh Airplane tuh banyak Airplane ya? Iya. lumayan. Airplane yang nomor 2. Airplane itu alhamdulillah kemarin kan juga jadi soundtrack film kan, sempat di Falcon. Namanya Fala apa? Falcon Picture. Oh, gue kira Fala apa. Enggak. Bukan film Falak, bukan. Oh.
Ada film drama romance namanya My Sassy Girl, itu sempat jadi Oh, di soundtrack situ? Ya. Ada. Yang Iya, Priscil apa? Lato Konsina. Bukan. Siapa yang main ya? Lupa lagi. Tiara Tiara Andini sama Andini. Jeffrey Nicole tuh, kembaran bener. gua. Halo Jeffrey. Anjir. Ya itu Lu sempat. kembaran Jeffrey emang? Gua kemarin, wah plek ketiplek gua. Iya sih. Kayak dia ngadep depan gua ngadep belakang. Sama Ya. sih gue lihat halunya emang. Itu Aeroplane karena gua ngeliat lu waktu ngerilis itu juga proper banget Gus. Lu Iya, bikin road to-nya, terus bikin narasi. Iya, apa, iya. Lagu itu kenapa gitu. Itu Iya. lumayan niat lu waktu itu kan. Iya. Ya alhamdulillah sebenarnya waktu itu tuh naiknya juga istilahnya nggak terduga-duga sih gitu. Jadi tiba-tiba ada influencer yang promoin lagu itu berhari-hari gitu. Oh. Namanya Amazing kalau tahu. Sekarang dia bahas Zodiac kalau Alex kalau nonton. Halo. Dia tiba-tiba udah tuh nggak, kadang-kadang mention kadang-kadang enggak, tapi tiap hari tuh dia ngepost tuh di Ngepost, story-nya. ya. Jadi alhamdulillah tuh langsung kesebar lagunya. Tapi Gitu lu sih. kenal sebelumnya sama dia? Nggak kenal. Itu entah gimana dia tahu gua dari peer lah, maksudnya mutual gitu. Gue follow siapa, dia tiba-tiba ngecek apa segala macam. Gitu sih. Ini karena udah biasa bikin iklan juga kali ya. Enggak ya, maksudnya masalah kerjaan musik tuh kebanyakan duduk bikin Iya, benar. apa segala macam. Tiba-tiba kalau misalnya mau bikin itu nyetingnya beda. Itu udah tahu settingannya sebenarnya. Switch off gitu ada tombolnya soal Iya. itu ya. Cuman kalau bisa misalnya ngomong marketing, promotion apa segala macam untuk dilakuin karena dia orang produksi. Iya, orang di balik layar biasanya. Untuk kemarin promotion udah ada belum loh sekarang Sekarang sih timnya? timnya paling teman-teman aja sih sendiri. Kerja di label Teman-teman gimana sendiri. Ya, kalau di label sih udah banyak. Kalau di dilema. kantor sih banyak ya. Cuma Dilema buat lagi. buat pribadi sih paling kerjain sendiri sih sama tim sendiri aja. Tapi lu gak gabung di label lu sendiri? Enggak. Wah parah Kebetulan banget bos. Konflik interest banget ya. Gila. Ini Pengen konflik gajian interest doang. Konflik of interest. Gak ada supportnya lu. Support kalau teman-teman kantor gue support. Mendukung karir gue. Tapi nggak kontrak sama lo. Kontrak sebagai karyawan kan. Sebagai karyawan tapi bukan sebagai talent. Bukan sebagai talent. Beda. Tapi balik lagi ke Aeroplane yang sukses. Dan lu gak tahu kenapa. Ini gue nanya ke Kong Bongki. Punya gak lu lagu yang gak lu jagoin. Tapi ternyata gak nyangka jadi gitu. Sering sih. Iya. Sering. Kenapa ya? Iya. Iya. Bukan kenapa, itu masalah ngalirnya aja sih. Kalau ngomongin kita kan kalau bikin jadi lagu itu kan ada sadar udah jadi dikeplak nih. Dikeplak bahasanya apa namanya? Udah terekam apa segala macam. Terus kita kilas balik lagi untuk dari prosesnya ya. Ini yang ini kok bisa jadi tiba-tiba begini nih gitu loh. Iya. Suka unpredictable gitu, tiba-tiba terus jadi hits atau apa kayak gitu. Iya. Kadang kita juga gak tahu ya kenapa ini hits, gak tahu formulanya gitu. Kalau harus diulangi gitu ya. Cuman ya kita bisa, kalau lama-lama kan kita bisa sebagai objeknya, sebagai subjeknya, itu main-main gitu tuh. Lama-lama kita bisa tahu tuh. Ya, Jadi penulis atau jadi pendengar gitu ya. Kadang capek sih emang. Capek bener. Ada yang egonya cuman gue jadi pemainnya aja lah. Iya. Gue jadi ininya, gue jadi pendengarnya. Tapi kalau mau lengkap memang mesti bolak-balik begitu. Di dalam, di luar, di dalam, di luar. Akhirnya kita bisa tahu. Apalagi kerjanya di iklan kan. Interestnya orang di mana, kliknya di mana. Iya. Oh. Gue juga main iklan gue 10 tahun lebih kali ya. Iya. Gitu ya. Bener kan? Benar, setuju Mas. Sebagai produser senior gue iyain aja lah. Enggak, Iya karena apa-apa. benar. Ya, Enggak juga. Gue ini cuman gua ngomong belain yang gak udah-udah mau. aja. Gue belain kagak mau. Kan belum tentu semuanya benar. Oh, gitu. Jadi itu yang jadi ini emang udah pemain dia. Pemain. Bahasanya apa? Pemain dia. Pemain musik lah. Iya musik, bener bener. sih. Cuma kalau lu yang ngomong tuh pemain apa di pikiran gue. Curiga gue sama lu. Selalu selalu nggak harus dituntaskan. Biar dituntaskan sendiri dengan faktanya. Nah ini gue gak ngerti yang barusan. Oke. Loh. Iya. Banyak nih ngotot-ngototan gue sama dia yang gak selesai. Kalau rencana ke depan Gus, setelah lu udah berapa album?
Belum, ini baru single-single semua sih. Cuman udah sekitar 10-11 lagu lah. Bukannya lu Rilis. berencana tahun kapan gitu Nah. semuanya lu bikin album ini belum Iya, kejadian? belum kejadian. Jadi kayak itu terakhir tuh mau rilis album tuh 2020. Iya. Terus pandemi. Oh. Udah itu kepotong, ketunda akhirnya kayak setahun kemudian cuma rilis single lagi. Kayak tahun ini juga si Ayah itu kan baru rilis juga kemarin pas hari Ayah. Iya, iya. Itu juga baru rilis gitu. Jadi ya doain aja teman-teman biar tahun depan lah insya Allah udah ada albumnya gitu. Lagu Ayah tuh gue udah denger lama itu. Udah lama, sebetulnya, ya. udah Lu sering punya banget kan? dibawain Iya, sebenarnya. tapi gak pernah rilis. Gak pernah kan? rilis, Iya. kayak nggak apa ya, Ayah tuh kayak di gua tuh rasanya kayak belum rela ngelepasin dia tuh gitu Karena rasanya. lu belum punya apa produk yang bagus Iya, dia iya, menurut lu iya gitu. juga, tapi kayak entah kenapa kayak belum pas aja rasanya gitu buat dikeluarin. Tapi kalau misalnya ngomongin ini kan dari tadi nih ada berapa lagu tadi? Ada 5 Mas. 5 kan? 5 lagu itu kan udah cukup melengkapi untuk bikin mini album lah. EP. atau- Iya, ya, iya, EP. Iya, maksudnya kalau emang keluarinnya emang mini album sekalian kan. Lebih itu. Maksudnya storyline itu kan nggak mungkin keputus cuma satu lagu terus berhenti nunggu lagi apalagi itu mesti ada apa sih namanya? Benang merah. Iya maksudnya sambung Kaitannya. menyambung gitu Iya, benar, supaya momentumnya dapet. Kalau gue ininya emang kalau dirangkum 5 itu jadi satu perjalanan nih album pertama. Ini itu lebih fokus. Bagus tuh siapa tuh yang ada itu lagu ini. Oh, Iya. iya, Betul. iya. Cuma materinya udah siap buat album sih Mas. Iya. Cuman ya emang ya namanya indie ya, budget lagi kan kita Oh, harus iya, iya. mastering lah, mixing apa Jadi gitu nggak meskipun punya waktu dia. nah Nggak punya Gitu. momentum. nggak punya momentumnya. Momentumnya. Jadi sebenarnya ya belum lagi kesibukan di kantor kan, Iya, ngurusin sambil talent, kerja, iya benar ngurusin sih. talent lain gitu kan. Ada waktu weekend doang kosong, udah keburu buat istirahat apa ya udah project sendiri pas kayak gini aja lagi libur gitu. Iya, Ya semoga ini kan bisa jadi berdentum kan. Amin. momentum. Berdentum, Berdentum. bergaung, Iya. bergema. Beragam. Tapi Kong, kenapa ya musisi indie sekarang itu jarang yang punya album? Kebanyakan EP, ya EP udah Single. bagus lah. Tapi kebanyakan single ya. Iya enggak maksudnya kan sekarang gini karakteristik dari lagu-lagu ya kalau misalnya kita ngomong single kan cepat naik cepat turun karena banyak nih. Iya benar. Benar. Karena di pampetin kan sebenarnya gini kalau udah dapat apa istilahnya kalau original tuh apa sih namanya? Apa tuh? Ciri khas. Original. Enggak tahu gue ngeliatin tangan lu aja gini. Gue cuman mengekspresikan aja. Gue geli jadinya. Original, ayam original. Oh iya, itu pakai FC. FC. Originalitas tuh kalau misalnya kita ngomongin udah dapat ciri khasnya, Ciri Ya, khas, khasnya. otentik. Otentik. Kalau udah ada otentik kita berasa otentik orang juga udah ini nggak ada nih yang kayak gini nih apa segala macam. Itu momentumnya dirangkum. Kalau satu-satu tuh sayang ininya mencar energinya. Oh, Iya. Akan iya, lebih iya, lama ngerti, itu, ngerti. lebih lama orang ke mention gitu loh. Iya, orang akan ketemu lagi sama karya lu tuh tahun depan. Itu beda Sementara lagi soalnya. kekuatannya nggak sebesar itu gitu kalau single Pasti gitu. kan berubah terus kan dari tahun berapa loh? Dari 10 tahun lalu. 2017 ya. Ya misal 2017 sampai sekarang kan udah banyak perubahan kan. Banyak banget. Moodnya juga udah berubah. Moodnya udah berubah. Besok di doyan beat, tahu lagunya disco kan gua nggak Nah, tahu. benar. Ada kok yang disco Tuh, Tan. Udah ada. rilis kemarin, cuman gak dibawain Oh aja. iya, ketika lu gabungin jadi album kagak nyambung nih sendiri. Iya, sebenarnya nggak nyambung. Gejala-gejalanya kan udah ada. Iya. Gejala-gejalanya udah ada. Itu kayak di masa-masa wah pengen bikin gini dah, pengen bikin Apalagi gitu. Gitu. pemain. Iya, Ya karena apalagi dia sering Iya. explore ya mas. eksplorasinya jauh. Iya gitu sih. Iya sih penyakitnya gitu. Terlebih juga kalau memang punya sisi independen ya terhalang itu tadi ya Iya, momentum itu benar. ya. Momentum. Emang mesti take a risk sih. Benar. Take a risk. Soalnya ngomong itu kan sebenarnya rezeki kan kita nggak ada yang tahu. Iya benar. Tapi take a risk ini momentum tuh. Gue sering banget tuh kalau waktu itu. Udah lah bikin album aja, kalau single kalau ada film aja gini gitu loh. Oh ya, Ininya. kalau ada kerjaan yang nyambung ditempelin itu ya. Iya sampai gue paksa kalau yang ini jadi banyak cerita nih. Gue paksa itu gimana cara dapat waktunya.
waktu ya. Iya, momentum. Iya. Orang yang suka lo kumpulin duit ini, gua nyari untung, tapi gue pengen jadiin. Lu duitin aja dulu nih buat bikin produksi. Ntar dapat udah jadi, lempar. Ntar rezekinya kemana? Gitu. Asal Maksudnya, yakin sama karyanya. Masalah mengelola momentumnya itu gitu loh. Sayang loh, maksudnya momentum sekarang nih begini, ini udah aksennya udah dapet nih. Tahun-tahun depan lagi udah beda lagi tuh. Iya. Jadi solusi dari gue, Gus, lu ada motor nggak? Ada satu-satunya. Gadein udah. Udah Cukup. Kemana-mana. Kagak cukup ya. Kemana-mana jalan kaki. Belum cukup lagi tuh buat album satu Lu warna. boleh punya album jadi artis jalan kaki tapi lu. Enggak, tapi sebenarnya ini kan kurasi. Ini kan emang mengenerate itu supaya ngomongin ini bagus nih. Ya kita konsorsium lah buat produksi nih. Iya. Nah. Makanya ada yang mau patungan kan nih buat albumnya. Yuk, bisa yuk. Kalau lu udah dengerin lagunya bagus, apalagi tadi tuh live semua yang lu dengerin itu kalau lu ngerasa bagus apalagi rekamannya nanti itu akan lebih bagus lagi. Oke lah 70-30. Kita 70, situ 30 gimana? Iya. Udah hitungannya nih langsung. Atau 50-50. Gua 20 lu 80. 50-50 gua gitu paroan. Nggak, emang tujuan kita juga emang buat itu. Kita Siap. ada value yang bisa kita ini ya dikurasi nih. Yang orang nggak yang lain-lain cuman buat perform biasa apa segala macam kita bahas nih. Sampai ke bisnisnya juga boleh kalau udah punya hitung-hitungannya nggak? Nah. Kalau udah ada proposalnya boleh ntar disusun dulu ya proposalnya. Intinya kurasi ini menyediakan kesempatan untuk karya ketemu nasibnya. Biarkanlah dia yang ketemu nasibnya kan. Gak tahu gimana caranya tapi mudah-mudahan lewat kurasi ini ada nih yang bisa ketemu dengan nasib baiknya gitu. Amin. Rencana ke depan berarti album semoga terjadi bagus. Insya Allah tahun depan lah ya, doakan ya. Iya. Dari tunda bertahun-tahun banget nih soalnya. Cukup pandemi udah gak bisa jadi alasan. Ya udah gak bisa. Judul albumnya lebih bagus maksudnya. Oh lebih bagus. Lebih bagus tuh, bagus tuh. Bagus Baskara strip lebih bagus. Lebih Baskara. Oh iya bisa tuh. Dari Baskara yang di sana. sana. Enggak lah. Udah ada. Udah ada soal Baskara. Semoga sukses, bagus. Thank you Mas Dayat. Semoga teman-teman juga bisa menikmati karya yang bagus. Tadi sudah direkam 5 title di sini. Silahkan kepoin Bagus di Bagus apa? Instagram, TikTok di Bagus Ubud. Bagus Ubud. Bagus _Ubud kan? Enggak, Bagus Ubud aja nyambung. BAGUS UBUD. Nah, silahkan kalau di YouTube, Spotify dan lain search aja Bagus Baskara. Oke, silahkan bersilaturahmi di situ. Siap. Dan juga Kong Bongki untuk project Frantakannya. Kagak ya? Ya itu baru ide loh. Oh jangan diomongin, jangan. Rahasia, disensor nanti. Oke, terima kasih sudah menonton dan ketemu lagi di Kurasi You berikutnya. Dadah. Thank you.